teman-teman, di video kali ini kami akan menampilkan sebuah penjabaran dari scrapbook yang kami buat dengan tema Biografi Raden Ajeng Kartini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 anak, yaitu yang pertama Mbak Nurhayani dari absen 22, Vika Mafasa dari absen 35, Nurul Widya Aprilianingsih dari absen 24, dan Sri Mulyani dari absen 31. Pertama, kita masuk bagian orientasi yang berisi tentang Raden Ajeng Kartini Djayadiningrat yang biasa disebut Ibu Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Beliau lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah seorang bupati Jepara. Beliau memiliki cita-cita untuk meneruskan pendidikannya sampai ke negeri Belanda. Namun, ayahnya melarangnya untuk melanjutkan pendidikan. Kala itu, hanya anak dari keturunan bangsawan atau kelompok atas yang dapat bersekolah. Dan perempuan dilarang untuk bersekolah sebab terdapat anggapan perempuan hanya perlu bekerja di rumah. Kartini pun ingin mengubah pendapat itu dan menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Urutan peristiwa. Di tengah kesibukannya, ia juga tak pernah berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Salah satunya, ia juga menulis surat kepada Mr. C.H. Bendanon dan memohon agar diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Ia pun mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Namun, sayangnya beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan. Kartini harus dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Djayadiningrat. Setelah menikah, ia pun ikut dengan suaminya ke daerah Rembang. Beruntungnya, sang suami sangat mengerti keinginan Kartini. Ia pun diberikan kebebasan dan didukung penuh untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Ketenaran Kartini tidak membuat menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapapun. Ia pun tidak pernah membedakan antara orang miskin dan kaya. Pada usia 25 tahun, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian, sekolah wanita juga didirikan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Kemudian kita masuk pada bagian komplikasi, yaitu yang pertama, ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan bahwa J.H. Bendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan pada saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda. Dan Bendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun, sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhumah Sulastin Sutrisno, jejak keturunan J.H. Bendanon pun sukar dilacak oleh pemerintah Belanda. Lalu yang kedua, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui mengusulkan agar tidak hanya merayakan hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, karena masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini, seperti Cut Nyak-dien, Martha Christina Tiahahu, Dewi Sartika, dan lainnya. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan juga, sikapnya yang pro terhadap poligami juga bertentangan dengan pandangan kaum feminis tentang arti emansipasi wanita. Dan berbagai alasan lainnya. Pihak yang pro mengatakan bahwa Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional. Artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut, ia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Teman-teman juga tidak asing kan dengan lagu yang diciptakan oleh Raden Ajeng Kartini yang berjudul Ibu Kita Kartini. Sedari tadi kita menemukan kalimat emansipasi wanita. Apa itu emansipasi wanita? Emansipasi perempuan atau wanita adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama mengenai persamaan
persamaan hak kaum wanita dengan hak kaum pria. Selanjutnya, ada halaman buku tentang era Kartini. Yang pertama, ada surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya yang diterbitkan pada tahun 1979. Yang kedua, ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang diterbitkan 2 kali pada tahun 1922 dan 1938. Dan yang ketiga, ada Letters from Kartini and Indonesian Feminist 1900 sampai 1901. Dan yang keempat, Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme, surat-surat Kartini kepada Stella C. Handelar 1899 sampai 1903. Adapun perjuangan Kartini yang memberikan dampak positif bagi wanita dan Indonesia. Yang pertama, pendidikan bagi kaum perempuan. Seperti yang diketahui, di masa era Kartini mencoba memperjuangkan emansipasi perempuan, perempuan biasa tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, perempuan tidak dipandang rendah. Kartini menegaskan dalam suratnya itu bahwa kita jangan heran jika nafsu laki-laki hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena sejak semasa kecilnya, laki-laki selalu dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan yang ketiga, perempuan berhak bebas. Ia juga menceritakan kisah pengalaman tentang betapa nestapanya perempuan harus terkurung di dalam rumah dan tidak diperbolehkan mengetahui kondisi dunia luar sebelum mereka menikah. Kemudian kita masuk pada bagian resolusi yang berisi pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dengan usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Surat-suratnya dengan teman-temannya di Belanda dibukukan oleh Apendanon dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Atas semua jasa yang telah diberikan Raden Ajeng Kartini, terutama di bidang pendidikan untuk wanita, beliau mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Di sana, Kartini ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia secara resmi yang didasarkan sifat dan keyakinan beliau untuk terus mendapatkan pendidikan dan mencari ilmu setinggi langit yang patut ditiru. Adapun beberapa sahabat Pena Kartini, yaitu diantaranya C.H. Apendanon dan Rosa Apendanon, yang merupakan sepasang suami istri yang dikenal karena menjadi salah satu sahabat Pena Kartini, dan kemudian menerbitkan surat-suratnya dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut berpengaruh besar pada perkembangan politik etis di Hindia Belanda. Reorientasi. Pada era Kartini, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai aspek. Kartini tidak hanya menjadi seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia, namun ia juga seorang tokoh nasional. Dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut, Kartini telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam lingkup nasional. Dengan keberanian dan pengorbanan tulus, Kartini mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Bagi kaum wanita sendiri, kini karena upaya Kartini, kaum wanita di negeri ini telah menikmati persamaan hak tersebut. Semoga kini Indonesia bisa melahirkan kembali Kartini-Kartini lain yang mau berjuang demi kepentingan banyak orang. Di bawahnya ada sebuah foto yang menampilkan foto kabinet yang diambil oleh studio Chart and OOP. Nah, di belakang foto itu adalah puisi, tulisan tangan dalam bahasa Belanda yang jika diterjemahkan berbunyi, ada merpati turun dari surga, melembut di atas alam, putih seperti salju, halus seperti sutra. Begitu cepat dalam kecepatan, dalam mulutnya membawa sebuah batang semanggi lembut hati-hati, di mana 3 daun semanggi sesuai bersama. Merpati melemparkan batang dengan lembut ke bawah, dan segera terbang membuai dengan bertepuk tangan pergi ke surga lagi. Tetapi diberkati, daun-daun yang di sini menemukan kaki mereka adalah iman dan harapan dan kasih yang bersama-sama menjadi satu. Sekian dari kami tentang video penjabaran scrapbook biografi Raden Ajeng Kartini. Jika ada salah, kami memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.